kejelian dan profesionalitas penegak hukum di lapangan sebenarnya yang betul-betul harus jadi kunci. Dia yang harus kemudian menilai apakah ini masuk kategori tindak pidana atau bukan. Tapi prakteknya di lapangan biasanya ya penegak hukum ya sorry to say nggak mau capek-capek mikir sampai ke arah sana. Yang penting ini dia saya rasa ini memenuhi unsur-unsur ini, ya udah kita tindak aja gitu. Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel. Bersama saya kenalin dulu, adalah Bang Tegar Putuhena, Siap. praktisi hukum. Bang Tegar, kita akan membahas soal beberapa peristiwa yang amat sangat terkait dengan kehidupan kita, yaitu para netizen dan YouTuber. Kenapa? Ada 3 peristiwa. 1, ditersangkakannya Muhammad Kece. 2, ditersangkakannya Yahya Waloni. 3, YouTuber Hari Azhar disomasi oleh Haris Azhar disomasi oleh Pak Luhut dan pengacaranya. Bang Tegar, melihat fenomena ini apa dan bagaimana? Siap, Bang Iswan. Terima kasih atas undangannya. Nah, yang pertama mungkin soal itu yang pasti ya. Yang pasti itu kan apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni, kemudian siapa lagi? MKC, Muhammad Kece, dan Haris Azhar itu kan erat kaitannya dengan penerapan Undang-Undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik. Ada informasi dan transaksi elektronik. Memang kalau kita lihat belakangan banyak sekali ya, Bang Iswan, banyak sekali yang pihak-pihak atau orang-orang yang ditindak oleh penegak hukum menggunakan Undang-Undang ITE. Bahkan kalau kita buka kembali jejak digital, banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE ini yang dalam tanda petik karet lah, sehingga sering digunakan untuk menjerat orang-orang tertentu yang tidak sependapat, yang tidak sepakat, yang tidak satu inilah dengan golongan tertentu. Nah, cuman pertama mungkin soal 2 kasus yang menurut saya berkaitan, Muhammad Kece dan Yahya Waloni. Yang saya tahu pasal yang dijerat itu kan 156A KUHP, kemudian juntonya di Undang-Undang ITE pasal 28. Nah, kedua pasal ini kaitannya dengan penodaan agama. Pasal yang sama juga sudah pernah diterapkan kepada Basuki Cahayapurnama kalau kita ingat lagi dulu ya. Nah, lalu apakah Yahya Waloni dan Muhammad Kece ini bisa dianggap menodai agama tertentu? Nah, perdebatan soal pasal 156A, penistaan agama atau bahasa Inggrisnya blasphemy itu memang dinamis sekali ya Bang ya. Sampai hari ini juga masih banyak perdebatan soal itu, khususnya soal unsur-unsur tindak pidana yang ada yang hidup dalam pasal itu. Muhammad Kece misalnya, saya tidak tahu detailnya ya, dan tidak tertarik juga saya buat nonton videonya. Cuman yang saya ikuti lewat media, kurang lebih kan dia menistakan nabinya umat Islam, Muhammad SAW, dengan mengatakan bahwa Muhammad itu punya dikelilingi oleh banyak jin dan ya yang sejenis itulah. Kemudian Yahya Waloni yang saya ikuti juga bahwa statement yang dipersoalkan adalah soal Bible itu palsu. Nah,
Kenapa saya tertarik untuk membahas dua orang ini? Karena pasal yang diterapkan untuk kedua orang ini sama, Bang. 156A KUHP, begitu pun juga pernah diterapkan di Ahok. Pertama, tentu nanti polisi akan melakukan penyidikan, sudah penyelidikan bahkan ya, sekarang proses mungkin penyidikan karena sudah tersangka. Nah, dalam proses penyidikan inilah kemudian penting untuk ditelusuri apakah, karena unsur 156 itu harus dengan sengaja dan di depan umum, Bang. Nah, apakah Muhammad Kece dalam statement, dalam pernyataan-pernyataan dia melalui akunnya sendiri itu memenuhi unsur itu? Apakah dia dengan sengaja? Dengan sengaja artinya ada pretensi untuk merendahkan, menjelek-jelekkan atau menodai agama tertentu. Begitu juga dengan Yahya Waloni. Yang agak unik mungkin nanti soal Yahya Waloni, Bang, saya kira, karena dia bukan dia yang kemudian menyebarluaskan ceramahnya itu. Isi ceramahnya itu kan disebarluaskan oleh orang lain. Dia hanya kemudian menyampaikan hal-hal itu di forum tertutup jamaahnya, dan ada yang merekam dan ada yang menyebarluaskan. Nah, ini juga saya pikir polisi harus mencari tahu apakah ya Ustadz Yahya Waloni ini tahu, ya kan, dan menyadari bahwa isi pembicaraannya itu direkam dan ada potensi untuk nanti disebarluaskan. Kalau memang iya, maka potensial sekali dia untuk dijerat dengan pasal 156 KUHP dan junto pasal 28 Undang-Undang ITE. Nah, kemudian soal Haris Azhar, apa yang disampaikan oleh Haris Azhar, ini kan kaitannya dengan pencemaran nama baik, kalau saya boleh menyimpulkan. Karena dia dengan terang-terangan menyebut nama seorang pejabat dan menuduh, ya, dia kemudian menuduh orang tersebut terlibat dalam satu tindakan yang sebenarnya kalau kita bicara pencemaran nama baik, tuduhan itu tidak harus terkait dengan tindakan kejahatan. Artinya, misalnya saya nuduh Bang Iswan melakukan tindak kejahatan tertentu, misalnya, itu masuk dalam kategori pencemaran nama baik, atau saya menuduh melakukan hal-hal yang memalukan, gitu, yang bisa kemudian memalukan abang. Nah, itu juga masuk dalam kategori pencemaran nama baik. Nah, bisa saja Bang Haris Azhar ya, itu dijerat dengan pasal itu, pencemaran nama baik. Dan ini deliknya delik aduan. Jadi kalau tidak ada yang mengadu, polisi nggak bisa melapor. Berbeda dengan pasal yang diterapkan ke Yahya Waloni dan Muhammad Kece itu tadi, Bang. Kalau tadi itu deliknya bukan aduan, artinya delik biasa, ya, artinya polisi bisa melakukan tindakan tanpa didahului oleh adanya aduan atau laporan dari orang yang merasa dirugikan. Nah, konteks Haris Azhar itu saya pikir karena dia berani sekali bicara soal tertentu, orang tertentu, spesifik Bapak Luhut Panjaitan terlibat dalam satu praktek bisnis. Kira-kira begitu, ya kan? Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Haris Azhar. Nah, saya pikir yang perlu dilakukan pertama, kalau kemudian tuduhan itu ternyata benar, ya kan? Maka Haris Azhar bisa saja yang namanya dilaporkan ke kepolisian, bisa saja. Cuman yang perlu diingat, ada beberapa disclaimer dalam undang-undang, dalam KUHP itu, Bang, soal pencemaran nama baik. Tidak termasuk pencemaran nama baik apabila hal yang disampaikan itu berkaitan dengan kepentingan umum, gitu. Atau dalam konteks yang bersangkutan itu membela diri. Misalnya dia dituduh, oh lu terlibat nih proses perkara korupsi di satu tempat tertentu misalnya, lalu kemudian untuk membela diri, misalnya saya dituduh begitu, untuk membela diri saya sampaikan bahwa bukan saya tapi si X misalnya, tapi si X yang terlibat. Nah, kalau kemudian kejadiannya kayak begini, maka agak sulit untuk dimasukkan dalam kategori pencemaran nama baik. Tapi lagi-lagi tentu saya kira polisi bisa kemudian
melakukan tindakan-tindakan untuk memperjelas perkara ini. Tapi untuk perkara Pak Luhut saya kira belum sampai ke polisi ya, masih dalam tahap somasi, minta yang bersangkutan menyampaikan. Ya. Nah, tapi bagi saya Bang ya, terlepas dari konstruksi hukum pidana, terlepas dari konstruksi KUHP maupun Undang-Undang ITE, yang terjadi hari ini banyak yang bilang adalah proses untuk dia berkaitan dengan proses membungkam kebebasan berpendapat masyarakat. Sebenarnya kalau kita mau kaitkan lagi banyak hal yang ini. Nah, menurut saya perlu kemudian kita memberikan batasan apa-apa saja yang kemudian itu masuk dalam konstruksi kebebasan berpendapat itu, mana yang bebas, mana yang tidak. Karena dalam kajian hak asasi manusia sendiri dikenal ada dua jenis ya, ada dua jenis hak. Yang pertama itu derogable rights dan non-derogable rights. Dan non-derogable rights itu yang hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi sama sekali. Apa saja, misalnya hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk dan beberapa poin-poin lagi yang lain. Kemudian ada kategori derogable rights, itu hak asasi yang sebenarnya bisa dibatasi dalam konteks tertentu. Nah, salah satunya adalah soal kebebasan berpendapat. Jadi saya mau bilang, kebebasan berpendapat, hak untuk menyampaikan pendapat itu sendiri sifatnya tidak absolut, Bang, tidak mutlak. Dia kemudian bisa dibatasi dalam konteks tertentu. Dalam keadaan darurat misalnya, atau kemudian dia harus dibatasi agar tidak melanggar hak orang lain misalnya. Nah, dalam konteks pengaturan soal pencemaran nama baik, menurut saya itu adalah salah satu bentuk pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat itu. Yang penting menurut saya, asal kemudian dia tidak merendahkan hak dan martabat manusia, dia tidak kemudian mengancam pertahanan dan keamanan negara, seharusnya praktek-praktek macam, khususnya yang soal Haris Azhar ya, sepanjang yang disampaikan itu basisnya adalah data dan fakta, kemudian bukan atas dasar fitnah misalnya, maka menurut saya tidak perlu juga diramaikan gitu. Biarkan saja kemudian publik yang nanti akan menilai. Gitu. Apalagi Pak Luhut adalah seorang pejabat publik ya, yang harusnya terbuka terhadap setiap kritik dan masukan dari masyarakat. Saya kira itu Bang, kita harus meletakkan dulu perkara ini, Yahya Waloni, Muhammad Kece, dan Haris Azhar ini dalam konteks yang tadi saya jelaskan itu. Agak berbeda memang. Oke. Kembali ke Undang-Undang ITE, yang dikhawatirkan itu membelenggu kebebasannya para netizen, YouTuber, Twitter, ya kan, selebgram, ya kan. Nah, melihatnya Bang Tegar itu seperti apa? Kalau dilihat pasal-pasalnya, kalau tidak salah mulai pasal 27 itu. Dan selanjutnya ya kan? Ya kan? 27, 28, 29 itu memang sering sekali digunakan untuk orang-orang atau netizen atau YouTuber yang dipandang ya kan kena pasal tersebut. Nah, kemudian bagaimana YouTuber, netizen, selebgram dan lain-lain itu supaya nggak kena pasal gitu loh, ya kan? Saya berpikir begini, Bang. Memang Undang-Undang ITE sendiri juga belum sempurna ya, dan memang pemerintah juga harus serius merumuskan ulang soal konstruksi-konstruksi hukum yang ada dalam Undang-Undang ITE, karena dalam praktiknya seringkali itu digunakan sebagai tanda petik alat untuk menyerang seseorang. Ketika katakanlah misalnya orang ini menyampaikan sesuatu dan itu tidak, saya rasa wah ini kok melanggar hak saya akan melaporkan dan dia bisa dipidana. Agak tipis memang bedanya antara hak menyampaikan pendapat itu dengan bagaimana kemudian ini beririsan dengan hak orang lain, itu memang tipis-tipis bedanya.
kejelian penegak hukum, kejelian dan profesionalitas penegak hukum di lapangan sebenarnya yang betul-betul harus jadi kunci. Dia yang harus kemudian menilai apakah ini masuk kategori tindak pidana atau bukan. Tapi prakteknya di lapangan biasanya ya penegak hukum ya sorry to say nggak mau capek-capek mikir sampai ke arah sana. Yang penting ini dia saya rasa ini memenuhi unsur-unsur ini, ya udah kita tindak aja gitu. Contoh Bang ya, saya punya contoh yang agak relevan untuk ini. Beberapa hari yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu di Ambon, sempat ramai juga di medsos. Ada seorang aktivis di Maluku yang kemudian memposting soal seruan aksi. Oke, seruan aksi tolak PPKM. Kemudian di situ ada captionnya, ya kan, captionnya yang agak-agak menjurus memang. Dia menyebut Satpol PP di situ. Satpol PP dengan ejaan lokal sana, PP itu kan kata kotor lah Bang, kalau di sana. PP. Kemudian itu dijadikan alasan oleh polisi berdasarkan laporan dari Satpol PP untuk menangkap anak ini gitu. Pasal yang digunakan pasal pencemaran nama baik. Pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE menyerang SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Oke, sebelum jauh Bang, saya perlu menjelaskan ini. Mungkin bahwa dalam rumusan Undang-Undang ITE itu ada frasa, ada klausul antar golongan, begitu juga di KUHP. Nah, persoalannya adalah rumusan dan indikator soal antar golongan itu apa, itu tidak jelas dalam KUHP maupun dalam ITE. Siapa yang termasuk kategori antar golongan gitu loh. Dalam konteks kasus di Maluku itu golongan Satpol PP dengan golongan aktivis. Dengan golongan aktivis. Nah, ini terjadi karena parameter indikatornya itu tidak jelas. Kalau kita lihat KUHP ya, KUHP itu dulu kan, ini kan produk zaman Belanda ya. Ada kata-kata antar golongan. Golongan yang dimaksud itu mengacu ke pembagian golongan pada zaman itu yang sekarang sudah tidak berlaku lagi ya, golongan Eropa, Timur Jauh dan gitu-gitu yang sebagainya itu. Yang semacam itu sebenarnya golongan yang dimaksud itu kayak begitu. Cuman karena diksi golongan-golongan yang dulu sempat diterapkan di Indonesia zaman Hindia Belanda itu sudah tidak lagi digunakan, maka ini jadi hilang maknanya gitu loh. Ini antar golongan ke siapa? Nah, yang terakhir referensi yang bisa digunakan untuk mendefinisikan ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan penjelasan yang dimaksud dengan golongan adalah segala bentuk yang tidak termasuk definisinya yang tidak tercakup ya dalam definisi suku, agama dan sebagainya. Tapi karena ini tidak diperjelas, akhirnya kemudian tafsirnya jadi luas, Bang. Seperti yang tadi Abang bilang, ya golongan Satpol PP masuk, golongan partai politik tertentu juga bisa masuk, golongan pendukung gubernur X juga masuk, gitu kan? Golongan ormas tertentu juga masuk, gitu loh. Sehingga saya pikir, kalaupun nanti ada revisi Undang-Undang ITE, perlu diperjelas nih soal yang kayak begini-begini. Masa Satpol PP itu bagaimanapun adalah alat negara. Maka ketika alat negara itu bukan direndahkan menurut saya, ketika dikritik oleh aktivis seharusnya nggak perlu tersinggung, ya kan? Namanya juga dia alat negara dan dia harusnya bebas nilai. Oke, kembali lagi ke soal tadi itu ya Bang, soal bagaimana kemudian Undang-Undang ITE dan bagaimana kita mensikapinya. Ya, soal Undang-Undang ITE. Terlepas dari belum jelasnya pengaturan soal beberapa hal di Undang-Undang ITE, bagaimanapun ini undang-undang kan masih berlaku dan menjadi hukum, sehingga kita juga harus taat. Nah, saya kira pegiat media sosial, pengguna media sosial, YouTuber, selebgram dan sebagainya, apalagi influencer, itu harus kemudian dalam setiap postingan baik itu di judul, di konten
postingannya itu harus memperhatikan betul agar yang pertama tidak menyerang kepada orang tertentu, ya kan? Apalagi kemudian serangan tersebut tidak berbasis pada data dan fakta, ya kan? Kalau itu basisnya data dan fakta dan itu berkaitan dengan kepentingan umum, mungkin kita masih bisa membela diri dengan mengatakan bahwa ini bukan termasuk pencemaran nama baik, tapi bagian dari kontrol sosial atau bagian dari proses kita untuk untuk menjaga kepentingan umum itu. Informasi itu penting untuk diketahui oleh masyarakat secara luas misalnya. Tapi kalau itu isinya fitnah, dia tidak berbasis data, ya pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE itu bisa diterapkan. Kemudian lebih fundamental dari itu soal kebebasan berpendapat. Tadi saya sudah jelaskan, Bang, kebebasan berpendapat itu bukan kategori hak asasi yang mutlak, ya kan? Artinya dia bisa juga dibatasi. Pembatasannya di mana? Salah satunya di Undang-Undang ITE. Lu boleh ngomong apa aja, ya kan? Asal yang satu ya tidak kemudian menyebarluaskan soal hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan misalnya, itu di pasal 27. Lu boleh ngomong apa aja, yang penting tidak merendahkan martabat, menghina orang lain misalnya. Lu boleh ngomong apa aja, kemudian asal tidak menodai agama tertentu, menistakan agama tertentu. Nah, kemudian artinya negara kita ini kebebasan berpendapat itu instrumennya sudah banyak. Jadi jelas kita boleh ngomong apa aja, Bang. Enggak, tidak yang betul-betul strict, nggak boleh mengkritik pemerintah atau tidak boleh, semuanya boleh, asal tadi ada beberapa indikator. Misalnya di pasal 27 Undang-Undang ITE soal kesusilaan, soal pencemaran nama baik, kemudian di pasal 28-nya itu soal agama ya jangan disentuh-sentuh. Artinya begini juga, bahwa keyakinan kita untuk beragama itu dilindungi baik oleh konstitusi maupun instrumen HAM internasional. Setiap orang itu berhak untuk meyakini agamanya, berhak juga untuk memilih agamanya berdasarkan pilihannya sendiri, nggak boleh dipaksa-paksa. Nah, apa yang dilakukan oleh baik itu Muhammad Kece maupun Yahya Walloni, walaupun itu disampaikan mungkin bisa berdebat kita bahwa mereka bisa saja bilang kita punya dasar bahwa ini ada dalam ajaran agama mereka, ada dalam fatwa-fatwa ulama masing-masing misalnya. Ini berdasarkan kajian ilmiah. Tapi apapun itu menurut saya ketika itu sudah dilempar ke publik, nggak boleh kemudian menodai keyakinan orang lain, kira-kira begitu. Karena saya berhak untuk memeluk agama dan meyakini agama saya sesuai dengan pilihan saya, begitupun Bang Iswan, begitupun yang lain. Dan saya juga berhak mendapatkan kenyamanan ketika saya menjalankan ibadah, menjalankan keyakinan saya tanpa diganggu dengan informasi-informasi yang sifatnya merendahkan tadi. Saya kira poinnya di situ. Soal agama, soal hak orang lain dan segala macam itu yang tetap harus dijaga, Bang. Oke, saya agak mengkategorikan dua hal nih, Bang Tegar. Pertama, relasi antara pasal-pasal yang digunakan di dalam Undang-Undang ITE dalam konteks hubungan antara masyarakat dengan pemerintahnya. Itu satu hal. Oke? Karena kebebasan pendapat masyarakat itu akan sangat terkait misalkan dengan kritik terhadap pemerintah. Ya kan? Tadi Bang Tegar menyebut serangan kepada katakanlah pejabat publik. Ya kan? Kan masyarakat boleh dong mengkritik. Tapi kalau pemerintahnya kemudian apalagi sekarang itu ada yang disebut dengan virtual police, ya kan? Ada polisi virtual yang berpatroli, ya kan? Untuk nah, itu kalau misalkan kata pemerintah, boleh dong kamu kritik, tapi dengan data yang kuat dong, ya kan? Jadi kalau masyarakat diperlakukan seperti itu, bagaimana pendapat Bang Tegar? Yang kedua,
undang-undang dan pasal-pasal di dalam undang-undang ITE ini juga ada kaitannya dengan relasi antar masyarakat, ya kan? Jadi sering sekali kita mulai banyak menyaksikan, bahkan data polisi sendiri itu ribuan kasus delik aduan pencemaran nama baik, ya kan? Jadi yang satu pemerintah menggunakan pasal tersebut menjerat orang-orang yang kritis dalam tanda petik, boleh jadi, ya kan, bisa saja digunakan seperti itu. Atau antar masyarakat sendiri bertarung dengan menggunakan pasal undang-undang ITE ini untuk menjerat sesama anggota masyarakat. Nah, Bang Tegar ngelihatnya gimana? Yang kedua dulu, Bang, ya. Yang kedua itu soal pencemaran, ya menurut saya sah-sah saja. Bahkan menurut saya lebih baik masyarakat itu menggunakan saluran-saluran hukum. Dalam hal ini laporan ke kepolisian misalnya, lebih baik menggunakan itu daripada melakukan persekusi atau main hakim sendiri misalnya. Kayak misalnya, kalau misalnya saya merasa dilecehkan, direndahkan dengan postingan seseorang misalnya, dia bilang saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, ya bukankah lebih baik kemudian saya menggunakan saluran hukum daripada saya datangi, saya ancam-ancam, malah menimbulkan tindak pidana baru. Nah, justru yang perlu saya underline adalah di sini perannya penegak hukum, perannya kepolisian untuk kemudian mendudukkan setiap persoalan itu sesuai porsinya. Selain dan satu lagi, Bang, ya, tidak semua itu tidak semua pelaku pelanggaran hukum itu harus berakhir dengan penjara. Gitu. Karena kalau kita belajar hukum dulu, ada istilah begini bahwa hukum pidana itu adalah ultimum remedium, ya obat penawar terakhir lah. Setelah setiap langkah itu sudah dilewati dan mentok, gitu kira-kira. Nah, pihak kepolisian, penegak hukum khususnya kepolisian yang seharusnya punya peran di situ. Apalagi sudah ada instrumen yang namanya restoratif justice. Nah, restoratif justice ini apa? Kurang lebih ini, setiap tindak pidana itu tidak harus ditreatment dengan ya si pelaku, ya kan, ditangkap, diproses, bawa ke pengadilan, kemudian dipenjara. Tidak harus begitu. Restoratif justice itu memberikan celah kepada penegak hukum untuk melakukan mediasi antar pelaku dan korban sepanjang tindak pidananya itu dalam batasan tertentu, ya, Bang. Beberapa tindak pidana yang memang tidak bisa diterapkan restoratif justice, misalnya korupsi dan sebagainya. Tapi kalau tindak pidananya itu berkaitan dengan relasi antara satu orang dengan orang yang lain, misalnya kasus penipuan misalnya, yang kemudian menimbulkan kerugian, termasuk kasus pencemaran nama baik. Sebelum kemudian dilakukan proses, polisi sebenarnya bisa memediasi, memanggil para pihak, baik pelapor maupun terlapor, dan solusinya apa? Lu mau lanjut sampai ke pengadilan, akan menimbulkan biaya sekian, nanti ini kemudian si pelaku apakah dia mengakui bersalah apa enggak? Ya oke, saya ngaku salah, saya minta maaf, ya kan? Nah, itu bisa didamaikan di situ. Ketika damai, proses tidak perlu dilanjutkan. Artinya selain undang-undang itu memberikan ruang bagi setiap orang untuk memperjuangkan hak-haknya, dia juga hukum kita juga memberikan ruang untuk penegak hukum menjalankan peran menyelesaikan persoalan tanpa harus ke proses yang lebih jauh. Itu soal pencemaran nama baik. Satu hal, poinnya adalah ya kalau kemudian masyarakat masih percaya dan melakukan laporan ke kepolisian, justru itu pertanda baik lah, Bang, ya, bahwa trust masyarakat terhadap hukum itu masih ada, ke penegak hukum itu masih ada. Saya kemudian ambil contoh misalnya kayak, tapi kalau kemudian penegak hukumnya tidak menjalankan peran itu dengan maksimal, dan kemudian edukasi terhadap masyarakat juga tidak dilakukan secara maksimal, yang terjadi kayak misalnya kasus artis itu, Bang, Sandy Aulia. Dia melaporkan netizen yang menghina anaknya, ya kan, menghina anaknya, itu diselesaikan apa segala macam. Si netizen ini melaporkan balik
dengan pasal promosi judi online. Kan jadinya nggak selesai. Maksud saya harusnya itu sejak awal sudah bisa diselesaikan. Dan kepada public figure juga kadang-kadang begini, kalau saya melihat ada perasaan superior. Dia merasa superior dibanding masyarakat biasa yang tidak terkenal gitu. Sehingga dia merasa punya akses ke kepolisian, dia merasa punya akses ke penegak hukum, punya akses untuk meng-hire advokat dengan harga yang lumayan gitu kan, sehingga dia bisa melakukan itu. Bahkan nggak jarang juga kita lihat persekusi juga terjadi. Kayak misalnya kasusnya Ayu Ting Ting, ya kan, bapaknya mendatangi keluarga netizen yang membuli anaknya Ayu Ting Ting sampai ke Bojonegoro, bawa polisi lagi gitu kan. Itu juga saya harus bertanya itu, polisi dalam kapasitasnya sebagai apa diajak-ajak ke sana? Karena ya kalau misalnya Bang Iswan lah datang ke kantor polisi, Bang, Pak, saya punya masalah sama si X, bisa temani saya nggak ke sana? Pasti nggak mau. Karena itu di luar kewenangannya. Artinya ya sekali lagi saya mengunderline pihak kepolisian, penegak hukum punya peran yang sangat penting dalam penerapan undang-undang ini, sehingga dia nggak kebablasan, bahwa itu memberikan ruang kepada setiap orang supaya dia bisa membela haknya agar tidak dilecehkan. Di sisi lain juga jangan sampai ini dijadikan sebagai senjata untuk sedikit-sedikit orang diambil masuk penjara, orang karena masih ada mekanisme lain. Gitu. Itu yang pertama. Oke, dalam konteks yang dalam konteks pemerintah dan masyarakat tuh. Ya, kemudian dalam konteks itu, Bang, kebebasan berpendapat ya. Bagi saya, sepanjang dia tidak menyerang secara pribadi, ya. Misalnya kalau kita flashback lagi ke belakang, dulu rame bilang Jokowi PKI, ya kan, orang tuanya ini, itu. Nah, itu menurut saya konteksnya sudah pribadi, dan itu memang harus kita tentang, nggak boleh yang kayak begitu. Tapi sepanjang kritik atau apa yang disampaikan itu berkenaan dengan kebijakan negara, ya kan, berkenaan dengan keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh negara, menurut saya itu tidak bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Apalagi pasal di KUHP soal penghinaan, penghinaan kepala negara atau apa itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga nggak bisa lagi menggunakan pasal itu. Gitu. Satu-satunya pasal yang bisa digunakan adalah pasal pencemaran nama baik. Itu pun deliknya aduan, Bang. Jadi kalau si orang yang merasa terhina, ya, dan delik aduannya delik aduan absolut, mutlak. Jadi seandainya si orang yang merasa dihina itu tidak melapor ke polisi, maka polisi tidak punya kewenangan untuk melakukan apa-apa, gitu. Jadi nggak bisa misalnya ormas tertentu, kelompok tertentu misalnya, atau fanbase tertentu merasa bahwa wah ini serangan kepada presiden, misalnya serangan kepada si X yang kebetulan pejabat publik, dia yang kemudian melaporkan, ya, si ormas atau si kelompok itu yang melaporkan ke polisi, kemudian ditindaklanjuti oleh polisi. Saya pikir ya kita harus mendudukkan persoalan, dan polisi seharusnya tidak menerima itu, gitu loh. Dalam banyak pengalaman dan praktek kami juga, kalau si yang bersangkutan yang mengalami kerugian itu tidak melapor juga nggak bisa. Intinya batasannya adalah personal dan publik. Hal-hal yang sifatnya privat itu ya kita sepakat itu tidak boleh diganggu, karena itu kaitannya sama kehormatan orang, harkat dan martabat, yang itu nggak bisa diapa-apakan. Tapi kalau kemudian kritik itu dilayangkan berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan tindakan kepemerintahan, ya, yang ini lagi tadi Bang Iswan menyebut basisnya harus jelas, datanya harus jelas. Saya pikir nggak juga, gitu kan. Mural misalnya, orang menggambar mural itu kan ekspresi dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia yang dia alami lah, gitu kan. Mungkin konteksnya sangat lokal sekali bisa jadi. Mungkin konteksnya hanya apa yang dialami di kecamatan tertentu, konteksnya sangat lokal misalnya. Tapi dia merasa bahwa ada keterlibatan pimpinan tertinggi yang dalam ketimpangan itu misalnya, maka sah-sah saja dia mengekspresikan itu dalam bentuk
moral, dan itu saya pikir bukan serangan kepada kepala negara, apalagi kepada Pak Jokowi secara personal. Yang menjadi, sehingga kalau kita mau cek Bang ya, istana itu kan kelabakan mau pakai pasal apa ini. Valdo Maldini maupun Ngabalin ketika ditanya oleh media bingung dia pasal apa saudara mau dipakai, pakai pasal vandalisme atau pakai pasal apa, karena memang nggak ada ruangnya. Polisi pun juga bahwa ya itu kan kejadian yang di Tangerang, muralin Tangerang ya, konteksnya yang di Tangerang ya, itu di Batu Ceper 404 not found itu kan yang menghapus, yang saya baca di media kan polisi. Kemudian dia bicara ke media, pelakunya akan diburu. Nah, yang pertama dihapus oleh polisi pun itu sudah bisa kita debatkan itu keliru gitu kan. Kemudian ngomong diburu. Nah, kalau ngomong diburu, pasalnya pasal apa ini Pak? Pasal vandalisme kalau kata siapa? Valdo misalnya. Katakanlah kita pakai pasal itu. Itu dalam KUHP Bang, itu masuk kategori pelanggaran. Levelnya itu sama kayak orang naik motor di jalan nggak pakai helm atau nerobos lampu merah, ya kan, pelanggaran. Dia bukan kejahatan. Di dalam KUHP itu ada dua kategori, kejahatan sama pelanggaran. Pelanggaran ini tindak pidana ringan, orang nggak pakai helm, nerobos lampu merah, gitu-gitu, naik motor gonceng 3 kayak cabe-cabean, itu pelanggaran, bukan kejahatan. Jadi treatmentnya pun berbeda. Sanksinya juga denda gitu loh. Jadi kalau mau diburu, mau diapakan setelah diburu? Bayangkan kalau kemudian setiap tindak pidana yang masuk kategori pelanggaran di treatment sama. Misalnya semua akan diburu. Ada berapa pelanggar lalu lintas yang akan diburu oleh polisi? Dan saya yakin setiap orang, kita juga kadang-kadang hilaf juga di jalan kan. Ya sengaja nerobos lampu merah, kena tilang, masuk ganjil genap gitu. Treatmentnya beda, treatment kejahatan dan pelanggaran. Ya, kembali lagi poinnya adalah soal kebebasan berpendapat menurut saya, Pak. Kebebasan berpendapat itu bagaimanapun itu selain dilindungi oleh konstitusi, dilindungi juga oleh instrumen HAM internasional. Jadi siapapun boleh kemudian menyampaikan pendapat sepanjang dia tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain, dia tidak menghina suku, ras, golongan tertentu, ya kan. Walaupun definisi golongan juga masih belum jelas, tapi ya kita tetap gunakan itu karena itu sekarang adalah hukum. Kemudian dia tidak boleh mengandung unsur kesusilaan, misalnya muralnya itu menggambar Jokowi tanpa busana, misalnya, nah itu baru bisa kena, gitu loh. Kemudian apalagi dia tidak boleh mempromosikan tindak kejahatan juga, misalnya judi dan lain-lainnya. Saya pikir begitu. Tidak juga tidak juga mengandung seruan terhadap tindakan kejahatan. Misalnya ayo penggal, misalnya ayo bunuh, ayo bakar. Nah, itu juga tidak boleh. Saya kira batasan-batasannya sudah jelas. Dan kalaupun harus ada koreksi terhadap undang-undang ITE, dan memang harus ada koreksi terhadap beberapa hal yang sifatnya fundamental. Tadi saya sudah jelasin. Kira-kira begitu, Bang. Itu saya. Oke. Terakhir, Bang Tegar, terakhir nih. Biar para kawan baiknya Nur Iswan Channel yang nonton maupun semua mungkin YouTuber, netizen yang main Twitter, ya kan, yang main IG, supaya tidak kena pasal Undang-Undang ITE, saran Bang Tegar secara singkat apa sebagai penutup? Saran saya sih, kalau buat semua orang ini, ya kan, netizen khususnya, hindarilah jelek-jelekin orang, itu aja. Menjelek-jelekkan orang secara langsung itu ya janganlah. Kalau ada masalah secara personal ya datangi aja, selesaikan. Kadang kita itu kesel sama orang, kemudian kita tumpahkan di media sosial. Kemudian hindari juga mengcapture percakapan tanpa disensor, misalnya, tanpa disensor namanya misalnya, gitu. Karena ini selain bisa terkena undang-undang ITE, ya, dia juga bisa selain kemudian bisa
dikenai atau yang lainnya, dia juga bisa dikenai pasal menyebarkan identitas atau data pribadi orang secara tanpa hak, dan itu juga ada dalam Undang-Undang ITE. Jadi misalnya ini yang sering terjadi, Bang. Prakteknya misalnya kita memposting percakapan dengan orang di grup atau chat personal gitu loh. Nah, itu enggak boleh gitu loh. Enggak boleh. Kalau si yang bersangkutan pasal itu ya. Apa? Tanpa izin ya, tanpa izin yang pasal lah itu. Kena pasal. Ya. Tanpa izin yang bersangkutan gitu. Jadi kalau si yang bersangkutan nggak ngasih izin ya susah. Kemudian kalau kemudian tips saya berikutnya sih, kalau kemudian dalam konten kita itu harus menyebut nama orang, nama seseorang, kan, maka saya kira harus diperhatikan juga kata-kata atau konten yang mau disampaikan itu dia berkaitan dengan harkat dan martabat si orang itu atau tidak, merendahkan atau tidak. Itu juga penting. Berikutnya kalau kemudian dalam postingan itu menyangkut institusi negara, ya kan, institusi pemerintahan, maka yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai menyinggung personal, menyinggung urusan personal seseorang, apalagi itu sifatnya fitnah misalnya. Kalau tuduhan, yang penting ada datanya, ya kan. Misal kayak ada pejabat publik X misalnya yang melakukan tindakan asusila, ada videonya misalnya gitu, Bang. Kemudian disebar oleh seseorang misalnya melalui ini supaya, dan ini kan berkaitan dengan kepentingan umum, ya kan, berkaitan kepentingan orang wajib tahu bahwa perilaku si pejabat publik itu kayak begini. Maka saran saya sebaiknya dilakukan dengan menutupi identitas si orang itu. Cukup dengan inisial misalnya, bisa dengan inisial atau dengan hal-hal yang sifatnya tidak straight to the point kepada si orang itu. Dan saya kira itu juga sudah banyak yang mafhum soal itu, sudah paham. Biasanya juga orang kalau nge-share dia biasanya jaga-jaga, dia tidak menyebut nama, dia menggunakan inisial. Tapi tetap harus hati-hati, jangan sampai kemudian konten itu mengandung fitnah. Dan kalau itu berkaitan dengan kepentingan umum, nah itu kita masih punya self defense gitu, Bang. Nah, ini soalnya kayak dengan kepentingan umum. Tapi kalau kaitannya personal itu personal, orang dengan orang, ya kepentingan umumnya kan hampir bisa dipastikan nggak ada. Jadi ya mendingan itu diselesaikan secara baik-baik aja, nggak perlu diposting. Kadang, oh ya, saya teringat misalnya soal kalau rame-rame di medsos kita lihat itu biasanya soal pelakor, Pak. Gitu kan. Ya, seseorang ya kan, misalnya istri sah datang ngelabrak si pelakor, kemudian dengan bangga dia share itu di medsosnya. Ya walaupun itu tindakan yang keliru misalnya menurut norma kesusilaan kita misalnya, tapi mempublish identitas si orang itu tanpa kemudian melakukan beberapa konfirmasi dan itu bisa kena pasal si istri sahnya. Sayang biasanya pelakor-pelakor itu tidak melakukan itu. Jadi saya sarankan para pelakor kalau dia identitasnya di-share nanti hubungi kita aja biar kita dampingi. Di luar poin-poin tadi pasti tentu soal SARA ya. Soal SARA pasti. Soal SARA kan harus hati-hati. Soal SARA, soal kehormatan orang itu sebaiknya betul-betul kita jagalah. Bagaimanapun kehormatan orang itu melekat pada dirinya dan nggak boleh direndahkan sama sekali. Apapun perbuatannya gitu loh. Apapun, kecuali perbuatan-perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum, saya kira itu. Nah itu, bedakan kepentingan umum itu maksud saya, bedakan antara kehormatan orang, seseorang, dan kehormatan seseorang yang sedang jadi pejabat. Betul. Ya kan? Ya. Jadi para pejabat juga mungkin sebaiknya ya lebih baik jangan terlalu tipis kupingnya, ya kan? Apa-apa melaporkan ke aparat penegak hukum, apa-apa mungkin langsung somasi gitu kan? Karena memang itu bagian dari, bukankah itu bagian dari resiko jabatan ya kan, Gar?
Resiko jabatan, benar. Dan menurut saya, Ya. kalau memang dia dituduh, ya sampaikan saja bahwa itu tidak benar. Gitu. Ya. Enggak, itu enggak betul, gitu kan. Ya. Kalau yang bersangkutan masih ngotot, silakan proses aja, saya siap. Nah, gitu aja. Nah, Gitu. Kayaknya cocok Bang Tegar jadi penasihat-penasihat pejabat publik, ya kan? Oke, Bang Tegar. Oke, Bang Tegar. Terima kasih. Bang Ya Iswan, kan? makasih juga saya sudah diundang.